Bagaimana mengetahui misi Tuhan bagi hidup masing-masing kita? Temukan jawabannya di episode Inverse kali ini. Selamat datang teman-teman ke Inverse Bible Study, di mana kita akan belajar Alkitab secara mendalam. Bible Study Guide yang pertama yang kita sedang pelajari ini bertema bagaimana mengetahui kehendak Tuhan. Kita sudah ada di pelajaran yang keempat yang berjudul Apa Misi Anda? Dan untuk teman-teman yang lagi nonton atau mendengarkan Inverse episode kali ini, kalian bisa download Inverse Bible Study Guide-nya dalam bentuk PDF di kolom deskripsi video ini, atau kalian bisa pergi ke Instagram kami @inversebible_id. Kita akan diskusi pelajarannya, tapi akan ada pengalaman yang berbeda bila teman-teman mempelajarinya juga sendiri. Jadi kita sangat menyarankan buat teman-teman semua untuk download Bible Study Guide-nya dan mempelajari itu sendiri secara mendalam. Hari ini kita sudah kedatangan beberapa teman untuk berdiskusi dengan kita semua. Ada Bang Jordan, ada Kak Tilstra, ada Pendeta Dedi, dan juga Kak Krizela. Terima kasih banyak sudah hadir di episode Inverse kali ini. Dan untuk memulai pelajaran kita, apakah saya boleh minta Kak Krizela untuk berdoa bagi kita semua? Mari kita berdoa. Tuhan Allah Maha Besar, pada saat ini kami mau belajar dari firman-Mu. Kami memohon biarlah Roh Kudus yang akan menguasai kami, membantu kami untuk mengerti apa yang hendak Engkau katakan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Oke, teman-teman semua yang udah hadir di sini, excited nggak nih untuk mencari tahu apa misi Tuhan buat hidup kita nih? Nggak sabar. Nggak sabar ya, kayaknya udah pengen, mukanya udah semua pengen berdiskusi semua nih. Oke, kita mau lihat main passage yang kita akan pelajari dulu, itu ada di Kisah 7, ayat 20-29. Itu yang akan kita lihat. Hari ini kita akan banyak belajar mengenai Musa, dan apa saya boleh minta Kak Tilstra untuk baca Kisah 7 ayat 20-23, lalu ayat 24-26, apa aku boleh minta Pendeta Dedi, dan untuk ayat ke-27-29 aku minta Kak Tilstra. Oke. Kisah Para Rasul 7 ayat 20-23. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya, saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya ia muncul pula ketika 2 orang Israel sedang berkelahi, lalu ia berusaha mendamaikan mereka. Katanya, "Saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya?" Tetapi orang-orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu?" Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakan 2 anak laki-laki. Oke, terima kasih. Ini kita baru baca sedikit pengalaman hidup dari Musa gitu ya. Kalau dari Bang Jordan nih, ini ada hal apa sih yang menarik mengenai misi Tuhan buat hidup Musa dari ayat-ayat yang baru kita baca? Nah, kalau misalnya kita ngelihat cerita ini ya, sepertinya Musa melakukan sesuatu tapi kurang didahului dengan pikiran yang benar dulu gitu loh. Maksudnya kayak terlalu tergesa-gesa gitu. Terlalu tergesa-gesa sehingga dia melakukan sesuatu hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa mau Tuhan gitu. Tapi kalau kita agak lihat gegabah gitu ya. Iya, agak gegabah. Tapi
luar biasanya kita lihat kalau bisa kita baca tadi sampai habis bahwa walaupun Musa gegabah, tapi Tuhan tuh tetap mempunyai jalan supaya dia stay in line gitu loh. Nggak lari kemana-kemana. Nah gitu. Itu kalau dari aku sedikit. Oke, kalau dari Kak Krizela ada observasi apa nggak nih yang menarik dari kehidupan Musa ini? Iya, kalau dari saya, yang saya lihat bahwa seperti tadi dibilang ya, bahwa dia sepertinya mendahului waktu Tuhan. Karena kan kita tahu di pelajaran ini bahwa mereka itu tahu bahwa sudah waktunya mereka akan dibebaskan dari perbudakan ya. Jadi ketika di kisah ini si Musa setelah membunuh orang Mesir, terus kan akhirnya kita tahu dari cerita itu dia takut, dia melarikan diri ke tanah Midian. Tapi poin yang aku dapat adalah dia walaupun melarikan diri dari Tuhan, tapi Tuhan tetap membawa dia kembali ke Mesir untuk menggunakan dia. Oke, kayaknya yang kita lihat di sini kayak Musa walaupun bikin kesalahan, tapi Tuhan selalu bawa balik dia untuk ke jalan yang Tuhan inginkan ya. Betul. Ini kayaknya kita bisa lihat kasih karunia Tuhan ya. Kasih karunia Tuhan. Benar. Dari ada observasi lain yang menarik. Kalau yang saya lihat, Musa dengan apa yang dia miliki pada saat itu, dengan semua ilmu yang sudah dia miliki dari pendidikan Mesir, jabatan dan posisi, dia seperti berpikir bahwa dengan semua yang telah dia miliki pada saat itu, mungkin itulah cara Tuhan untuk mengeluarkan orang Israel menggunakan dia. Jadi dia menggunakan pandangan duniawi orang pada umumnya, yaitu dengan kekuasaan, dengan kepintaran, dan juga mungkin dengan kebijaksanaan yang dunia miliki, mengasumsikan bahwa, oh mungkin dengan hal yang saya dapatkan dari Mesir inilah, Tuhan akan bermaksud menggunakan saya, menggunakan sebagai orang memimpin Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi sama-sama kita tahu ceritanya tidak seperti itu untuk selanjutnya. Wow, ini kayaknya apa ya? Jadi kita berarti harus hati-hati juga kayaknya dengan pemikiran kita sendiri gitu ya. Seperti yang Musa alami nih. Nah, mungkin kalau kita backtrack sendiri gitu ya. Musa ini kan sebenarnya banyak dibesarkannya bukan sama orang tua dia sendiri ya, walaupun sempat gitu. Nah, kira-kira kok bisa Musa tuh tahu gitu apa misi Tuhan buat hidup dia gitu? Dari pendeta Dedi ini ada nggak? Sebelum aku ke sana, aku mau ke ayat 20 dulu nih, Bro Willy. Kita lupa nih baca ayat 20. Musa lahir dan ia elok di mata Allah. Apa pentingnya ayat ini ditulis sama Lukas ya di Kisah Para Rasul? Right. Musa lahir dan dia elok di mata Allah. Walaupun sebetulnya maksud Lukas menceritakan kisah ini, dia mau kasih tahu tentang pembelaan Stefanus ya. Dia lagi ada di sidang di Mahkamah Agama. Beberapa terjemahan lainnya nulis tuh, he was beautiful in God's sight, he was beautiful to God, he was pleasing to God. Aku mikir, gimana mungkin dia masih kecil tapi dia udah berharga di mata Tuhan. Iya. Atau mungkin ayat ini sedang bicara tentang fisiknya Musa gitu ya, seperti yang ditulis sama Musa sendiri di Keluaran 2 ayat 2. Aku juga nggak tahu gimana mungkin Musa nulis ketika dilihat orang tuanya bahwa anak itu lahir, anak itu cantik. Jadi ayat ini memang benar-benar bicara tentang physical appearance-nya Musa, bahwa dia ganteng, baik, bagus. Nah, Josephus Flavius, dia kasih pencerahan sedikit bahwa sebetulnya ini adalah gambaran keindahan seorang bayi. Lucu banget ya bayi ini ya, gitu. Jadi ketika melihat Musa, ada yang berbeda dari Musa. Nah, Eliot's Commentary, sorry aku agak panjang ini. Eliot's Commentary menggunakan perumpamaan Yunus 3 ayat 3 untuk menjelaskan maksud dari pernyataan tersebut. Niniwe itu kota yang besar, 3 hari perjalanannya. Sebetulnya kalimat ini bukan hanya sekedar menunjukkan bahwa Niniwe itu gede banget kotanya sehingga butuh waktu 3 hari perjalanan. Tapi kata besar yang berarti gadol itu artinya value. Jadi artinya kota ini punya value di mata Tuhan. Sehingga Yunus perlu pergi ke sana. Jadi melalui ayat yang sederhana yang ditulis sama Lukas, Musa itu elok di mata Allah, aku jadi tahu bahwa kelahiran Musa itu penting dan berharga bagi Tuhan. Kalau nanti anak ini bertumbuh menjadi anak yang punya value, anak ini akan bikin kagum banyak orang. Dia bukan cuma ganteng, tapi dia punya karakter yang ganteng juga sama kayak fisiknya. Jadi Tuhan sedang merencanakan sesuatu dalam kehidupan anak ini, sehingga kelahirannya disebut sangat berharga di mata Tuhan. Aku ke situ mungkin itu membawa aku ingin bertanya gitu, apakah semua kita itu dilahirkan tuh elok di mata Tuhan dan punya misi yang spesifik dan spesial gitu?
aku yakin ya Bro Will ya dan semua teman-teman, nggak ada kelahiran yang tidak berharga di mata Tuhan di Yang atas. kebetulan gitu pendeta, yang kebetulan lahir gitu ya. Even dilakukannya secara kebetulan dan accidental, Right. Yes. tidak direncanakan, Tuhan punya rencana indah dalam hidup mereka dan Yesus mati buat mereka, men. Betul. True. Setuju. True. Agree banget. Dan mungkin aku pengen highlight juga tuh sedikit yang pendeta Dedi tadi bilang, Musa tuh elok di mata Tuhan, dan mungkin yang lagi kejadian di zaman itu juga kan anak bayi laki-laki lagi pada dibunuhin tuh gitu kan. Berarti kayaknya angkatan Musa tuh kayak, apakah Musa satu laki-laki dari perempuan yang lain banyak gitu kan? Apakah ini yang membuat Musa tuh akhirnya kayak, oke, kayaknya Tuhan mau bekerja membawa bangsa Israel keluar dari Mesir tuh melalui saya, atau gimana nih? Kalau saya ngelihat sih kayaknya ada peran juga dari orang tua ya. Ada peran juga dari orang tua. Kita nggak boleh lupa bahwa Musa itu sempat dididik selama beberapa tahun sama orang tua aslinya. Baru dia pindah rumah gitu. Baru dia pindah rumah ke sebuah rumah royal ya, sebuah rumah kerajaan. Kalau saya ngelihat di sini ada memang peran orang tua yang sudah ditanamkan kepada Musa. Disitulah ada perannya orang tua memberitahukan, hey Musa, identitasmu itu ini gitu loh. Ini kamu itu adalah seorang Ibrani, kamu itu adalah seorang nanti yang sudah Tuhan memiliki rencana untuk kamu. Nah ini aku melihat juga ada juga perannya orang tua dalam sebuah bagaimana caranya kita itu mengetahui siapa sih kita gitu. Itu orang tua itu ternyata sangat berperan penting juga kalau menurut saya. Betul. Ya. Itu sebabnya di ayat 23, ketika dia rasa dia bukan bagian dari Mesir, dia kangen pulang ke rumah mamanya. Iya. Jadi kayak anak-anak muda yang lagi cari identitas dirinya. Sebetulnya gue ini mana ya? Gue ini bagian dari bangsa mana ya? Bangsa Mesir atau bangsa Israel gitu kan. Makanya waktu ada yang bertikai, dia merasa kayak ini tanggung jawab gue nih, ini tanggung jawab gue nih. Langsung turun tangan aja ya. Iya. Iya, jadi setuju sekali ya seperti yang tadi telah disampaikan, dan saya lihat di sini ini seperti pola ya kalau kita kembali ke kisah penciptaan ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Yang pertama kita lihat adalah Tuhan memberitahukan mereka bahwa inilah identitas kalian. Kalau kita baca di Kejadian 1 ayat 27 dikatakan mereka diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Setelah itu baru di ayat 28-nya Tuhan bilang beranak cuculah dan penuhi bumi. Jadi ketika kita sudah bisa tahu tentang siapa kita, seperti tadi bilang kita tuh berharga, maka itu akan dipengaruhi ke dalam bagaimana cara kita bersikap. Dan itulah yang saya juga lihat ya di Musa, bahwa ketika 12 tahun itu orang tua ibunya itu benar-benar mendidik dia tahu siapa dia adalah umat pilihan Tuhan. Right. Kalau ada Kak Tilstra nih, punya pengalaman kayak gitu nggak sih? Dari saya sendiri sebenarnya pada saat lahir tidak ada yang sangat condong seperti Musa diberitahukan bahwa ini alasan kenapa kamu lahir, ini alasan kenapa kamu harus hidup, dan lain-lain. Tapi semenjak saya datang contohnya untuk bekerja di kota sini, saya jadi berpikir bahwa apa sebenarnya yang dimaksudkan Tuhan untuk menempatkan saya di kota besar ini. Maksudnya seseorang yang hanya satu orang, apa pengaruhnya di kota besar ini? Dan puji Tuhan sampai sekarang waktu saya melihat ke belakang, ternyata hal-hal tersebut, ya puji Tuhan kalau hal itu kita ketahui dari kecil, tetapi tidak ada kata terlambat untuk mengetahui apa identitas kita dan apa tujuan kita bagi sesama. Amen. Nah itu gimana ya cara kita tuh tahu identitas kita tuh kayak Musa gitu ya, supaya kita tuh melakukan misi yang benar dengan cara yang benar gitu. Memang kalau kita ngelihat Musa ya, kita nggak boleh sangkal juga gitu. Kenapa Musa akhirnya melakukan sebuah tindakan yang gegabah, tadi kita bahas ya, yang gegabah gitu ya. Itu kita nggak bisa sangkal. Dia melakukan hal itu karena dia tahu identitasnya. Tadi kan kita udah bahas gitu kan. Dia melakukan itu karena dia tahu, gue ini adalah seseorang yang seharusnya bukan mendukung sisi Mesir. Gue itu adalah seseorang yang harusnya membebaskan nih bangsa saya gitu, yang merupakan umat Tuhan gitu kan. Walaupun dia melakukan dengan cara yang salah ya, tapi dia melakukan itu karena dia tahu identitasnya gitu. Nah, itu jadi sebenarnya pertanyaan saya sama Bro Tilstra tuh sama sebenarnya gitu. Maksudnya mau kita bahas gitu.
Musa, puji Tuhan, dia memiliki dua orang tua yang orang tua saleh gitu ya, orang tua saleh yang memang sudah memberitahukan, maksudnya sudah membekali pendidikan tentang identity gitu dari sejak lahir malahan. Nah, bagaimana dengan anak-anak muda mungkin di luar sana gitu, di luar sana yang ya bisa dikatakan krisis identitas gitu, krisis identitas, sehingga mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan. Kita kan sudah mengerti kalau kita tahu apa identitas kita, maka kita akan tahu apa yang kita lakukan. Permasalahannya di gimana nih kalau orang yang sudah terlanjur dewasa. Ini saya hanya menekankan doang nih pertanyaannya Bro Tilstra tadi, bisa kita bahas nih. Oke, ini akan lebih seru, tapi sebelum kita melanjutkan, kita akan break untuk saat ini. Kita melanjutkan diskusi kita lagi. Kita masih membicarakan mengenai bagaimana mengetahui misi kita. Dan tadi terakhir, Bang Jordan membawa sebuah pertanyaan ya. Gimana buat kita yang mungkin tidak mendapatkan didikan dari orang tua seperti Musa? Menanamkan misi identitas kita siapa itu di dalam Tuhan. Dan gimana nih untuk kita bisa mengetahui identitas kita yang sesungguhnya. Dari Kak Krizela sendiri, punya pengalaman kah bagaimana mencari identitas itu? Ya, jadi saya sebenarnya kan besar di lingkungan yang kalau mau dikatakan sangat keras ya. Dan tumbuh di lingkungan yang ya kalau mau dikatakan hidup apa adanya. Dan setelah belajar dan puji Tuhan ya, ternyata kita bisa tahu identitas kita itu dari Alkitab. Karena di sana Tuhan katakan bahwa Dia telah memilih kita menjadi anaknya. Jadi ketika saya dulu bergumul tentang hal itu, tentang perkataan orang lain, lingkungan tempat aku tinggal, dan juga keluarga, kebiasaan-kebiasaan itu membuat saya berpikir, oh inilah diri saya. Tapi setelah bertumbuh dan belajar, ketika belajar dari firman Tuhan ya melalui Alkitab tentunya, di situ saya belajar untuk berdoa selalu sama Tuhan. Tuhan, saya bersyukur kepadamu karena saya begitu berharga di matamu. Tuhan, saya bersyukur kepada Engkau karena Engkau selalu memperhatikan saya seperti biji matamu sendiri. Jadi ternyata ketika saya berdoa terus seperti itu Tuhan mengubah pola berpikir saya, dan itulah yang mengubah hidup saya. Jadi melalui pelajaran ini saya sangat bersyukur sekali ya, kayak benar-benar diingatkan kembali lagi melalui pelajaran Musa ini bahwa hey, kamu itu berharga dan aku memilih kamu untuk sebuah misi menjadi berkat ya bagi banyak orang. Mungkin itu sih pengalaman saya. Amen. Ada yang inget nggak tuh? Ada ayat-ayat yang mungkin pengen dibagikan yang jadi favorit kalau nunjukin banget itu tuh identitas kita yang sesungguhnya? Kalau dari saya mungkin saya bisa bagikan di Mazmur 139 ayat 14. Dia bilang di situ, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Untuk seseorang untuk menyadari hal ini itu sangat-sangat powerful ya. Karena sama seperti Musa tadi dituliskan bahwa dia itu juga seperti ini. Dia itu fearfully and wonderfully made. Apa bedanya Musa dengan kita? Yang sama-samanya juga adalah ciptaan Tuhan. Jadi tidak ada dari kita yang mungkin seseorang pada saat mengalami krisis identitas mempertanyakan hal-hal itu, tetapi puji Tuhan dengan Alkitab memberitahukan kita bahwa ya you are fearfully and wonderfully made. Kejadianmu dahsyat dan ajaib, dan dengan mengetahui hal itu bagi saya pribadi itu sudah cukup menunjukkan bahwa ya ternyata saya mempunyai nilai berada di alam semesta ini. Amin. Amen. Ada ayat lagi yang lain ingat? Ya, tentu ayat klasik ya, Yeremia 1 ayat 3. Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Ini ayat-ayat favorit nih, ayat populer nih untuk meneguhkan ya.
identitas diri sambil menjalankan misi dari Tuhan. Wow, amen. Nah, tadi aku suka banget yang di-mention Kak Rizela ya, bahwa kayaknya kalau dari pengalaman Kak Rizela itu kayaknya lingkungan itu sangat berpengaruh dalam membentuk identitas siapa kita gitu. Nah, ini kalau mungkin buat anak-anak muda ini gimana nih kita harus hati-hati dengan ini? Ya, memang betul ya. Saya juga sudah sangat banyak melihat orang yang entah kenapa gitu ya, yang ya ini kita ngeliat dari posisi kita sebagai orang luar ya, maksudnya orang luar dari keluarganya dia. Saya melihat mereka memiliki orang tua yang saleh ya, sesuai dengan maksudnya menurut penglihatan saya, rajin ke gereja gitu ya. Sampai kita SMP ini teman gereja saya gitu ya. Kami tetap ke gereja, kami aktif, kami tuh remaja gereja yang baik lah gitu. Tapi begitu dia masuk ke sebuah sekolah ya, masuk ke sebuah sekolah, semua berubah gitu. Semua berubah. Akhirnya dia nggak pernah gereja lagi, dia udah nggak pernah dia udah nggak pernah ya terlibat dalam hal-hal kerohanian lah. Yang saya lihat di sini adalah betul Musa memiliki orang tua yang baik ya, yang menanamkan identitas itu kepada dia. Tapi ada di suatu titik pada saat dia sudah dewasa, pilihan kembali lagi kepada dia gitu. Apakah dia mau menjalankan identitas yang telah ditanamkan oleh orang tuanya, atau dia memilih enakan di Mesir. Di Mesir semuanya enak gitu kan, semua tersedia gitu. Jadi ya itu semua di tangan kita sebenarnya, di tangan kita. Apakah kita mau melakukan apa yang identitas yang telah ditanam kepada kita? Apa kalau misalnya tidak, ya itu pilihan kita mau kemana. Wow, aku suka banget itu kata pilihan ya. Karena aku suka banget di Ibrani 11 ayat 24 ketika Alkitab menulis, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Jadi Betul. ada pilihan Musa gitu kan. Nah, gimana nih supaya anak muda ini bisa kayak memilih gitu, gimana nih? Ini pertanyaan yang bagus ya, Bro. Memang penting tuh peran orang tua selama 12 tahun Musa hidup dengan orang tuanya. Karena hal yang sama dialami sama Yesus kan. Selama 12 tahun dia hidup sama orang tuanya, ketika terpisah dari orang tuanya, hebat banget Yesus. Ahli Taurat sama orang Farisi di Ka'bah nggak bisa bersoal jawab sama Yesus kan. Diam semua. Diam semua gitu. Dan aku yakin juga peran penting dari orang tua ini juga yang membuat Yesus bertumbuh jadi pemuda yang berbeda dari pemuda yang lainnya, sekalipun tekanan menghimpit dia ya. Hidup di zaman Yesus nggak mudah, men. Nazaret lagi ya, pendeta. Kan orang bilang apa yang bagus sih dari Nazaret gitu ya. Selain itu mereka lagi dijajah, men. Roma lagi menjajah, jadi hidup mereka sangat sangat berat. Tapi kita ingat peristiwa ketika tekanan yang berat dialami Yesus ketika dia cobai, dia bisa menang. Karena Yesus tahu kepada siapa dia bertaut. Dia tahu ketika identitasnya diserang sama setan, lo anak Tuhan. Nggak perlu ragu lah bagi Yesus untuk menjawab, bahkan untuk membuktikan sebetulnya. Tapi apakah harus saya buktikan saya anak Tuhan di hadapan setan, sehingga setan proof bahwa gue anak Tuhan? Nggak perlu kan? Nggak perlu gitu. Jadi Yesus tidak perlu melakukan apa yang setan minta dia lakukan untuk membuktikan bahwa dia anak Tuhan. Karena dengan menyatakan hal tersebut, dia firm bahwa gue sebetulnya anak Tuhan dengan tidak melakukan apa yang kamu minta untuk gue. Nah, ini kalau kehidupan Yesus sih selalu ya jadi contoh banget gitu buat kita. Tapi mungkin buat anak-anak muda kita perlu aware nih, di titik-titik apa sih di dalam kehidupan kita biasanya identitas kita itu suka diserang gitu. Kak Tilstra nggak tahu nih, punya pengalaman nggak nih di titik apa sih di identitas tuh terserang gitu? Titik secara khususnya nggak pasti ada yang bisa dispesifikasi, tetapi mungkin yang bisa dikatakan adalah peer pressure. Jadi setiap contohnya pada saat keluar gereja malam minggu, kita mau kemana nih? Masih dengan Alkitab, masih dengan sekolah sahabat, ke tempat mana nih yang kita mau pergi nih? Tempat makan atau tempat A, B, C, dan D? Karena di satu sisi pada saat kita mau melawan arus, kita akan mungkin dicap, buset, fanatik banget loh. Masih dengan Alkitab, masih dengan ini, masih bisa pergi ke tempat A, B, C, dan D. Atau di sisi yang lain, fanatik dalam tanda kutip, ya kita menolak untuk pergi ke tempat A, B, C, dan D itu. Jadi
ada banyak sebenarnya tekanan-tekanan yang mungkin bisa sama-sama kita bagikan mungkin sekarang, tetapi kalau dari saya sendiri, tekanan pada saat bagaimana untuk tetap mewujudkan kehidupan Kristus, bagaimana untuk orang bisa mengetahui bahwa ternyata kita masih bisa mempunyai harapan bahwa masih ada seseorang sama seperti kehidupan Kristus di gereja. Nah, itu yang mungkin sangat menjadi beban atau mungkin sesuatu hal yang perlu digemuli di kota seperti ini. Hidup di kota besar tidak mudah ya. Hidup di kota besar tidak mudah. Kalau ada yang lain yang punya pengalaman. Mungkin ini kali ya, apalagi anak muda ya. Mungkin kata-kata anak muda zaman sekarang itu kayak takut terserang dengan pride-nya sebagai anak muda. Anak muda itu maksudnya terdorong untuk bisa kelihatan eksis, bisa kelihatan gaul gitu ya. Sehingga pada saat kita misalnya menolak sesuatu ajakan yang mensupport kita untuk terlihat gaul gitu ya. Kadang-kadang itu tuh kayak aduh berat banget gitu. Maksudnya kita sebagai pemuda Kristen udah tahu nih mana batasan-batasan nih ya, mana tempat-tempat yang nggak boleh kita datangi nih. Udah jelas dalam Alkitab gitu. Maksudnya dalam firman Tuhan, mana tempat yang boleh kita datengin, mana tempat yang nggak boleh kita datengin. Tapi terkadang dalam sosial kita gitu ya, dalam sosial kita, dalam lingkungan pekerjaan, sekolah gitu kan, ya maksudnya bahasa anak mudanya, katro banget sih gitu kan, katro banget, kok nggak mau join aja gitu, kayak gak gaul banget sih. Nah itu sangat gampang tuh anak muda, padahal dia udah tahu identitasnya ya. 1 Petrus 2:9, kamu adalah bangsa yang terpilih, umat yang rajani, umatku yang kudus. Udah tahu sebenarnya, tapi begitu diserang pride-nya dia sebagai anak muda, waduh, itu berat biasanya bagi banyak anak muda kalau kita lihat. Tapi aku suka kata tadi, Bro Jordan tadi, kata Kristen tadi. Tahu nggak apa arti Kristen? Pengikut Kristus ya. Pengikut Kristus. Cuma dulu bro, sekarang udah beda. Apa nih? Penasaran nih apa nih? Apa nih? Simpelnya Kristen itu dari kata Greka Christianos, dari 2 suku kata Christos dan Ianos. Christos itu artinya Christ, Ianos itu belongs to. Banyak orang bilang Kristen tuh cemoohan. Kristen tuh, mereka tuh kelompok, karena kan murid-murid Yesus disebut demikian sama orang-orang. Untuk memberikan makna konotasi jelek ya, mereka itu Kristen. Tapi sebetulnya makna yang indah dari kata ini, they are belongs to Christ, I belongs to Christ. Jadi sebetulnya kata ini harus menolong kita untuk membuat pilihan yang benar dalam hidup kita. Kalau gua ini milik Kristus, kalau gua ke sana, apakah di tempat itu orang bisa melihat bahwa gua sebetulnya milik Kristus? Kalau gua makan ini, orang bisa lihat nggak gue ini milik Kristus. Jadi kata Kristen itu harusnya dapat membantu dan menolong kita untuk menemukan identitas kita dan membuat pilihan yang benar sebagai anak muda Tuhan. Amen. Wow. Aku jujur baru dengar. Aku baru dengar tuh definisi Kristen itu ya. Itu jauh lebih dalam dibanding hanya sekedar pengikut ya. Iya dong, banyak kan? ikut doang kan? Iya. Benar. Karena kalau kita nge-follow ya artis yang kita suka dan lain-lain gitu kan, kita kan nggak belong ke mereka gitu kan, kita cuma sekedar ngikut aja gitu. Ngefans doang gitu. Nah ini kalau kita mau lebih spesifik untuk yang terakhir nih, misi kita sebagai orang Kristen itu apa sih? Karena kalau Musa tuh kan kayaknya clear ya, membawa bangsanya keluar dari Mesir untuk membawa ke tanah perjanjian gitu. Tapi untuk orang Kristen nih apa nih? Dari Kak Rizela nih, gimana? Nah, kalau bicara tentang misi kan, kebanyakan kita orang Kristen pasti tahu lah ya, untuk misi yang paling besar dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Cuma kalau saya secara pribadi ya, dari pelajaran yang aku dapat dan setelah tahu siapa saya di mata Tuhan, dan saya suka di dalam kitab Matius 22 ayat 37 ayat 40 ya. Di sana Yesus mengajarkan pada murid-muridnya pada saat itu bahwa Yesus minta kepada mereka untuk harus mengasihi Allah dengan akal budi, dengan kekuatan, dan itu adalah hukum yang pertama, dan yang kedua adalah mengasihi sesamamu manusia. Dan inilah yang saya lihat ya, kayaknya agak sedikit jadi kayak tantangan atau pergumulan untuk banyak orang ya, untuk bisa mengasihi dengan benar-benar ya kepada Allah sendiri dan kepada manusia. Dan inilah yang mungkin menjadi satu misi secara pribadi bagi saya, bahwa
saya harus belajar untuk mengasihi Allah dengan segenap hati dan juga kepada manusia. Karena kan sebenarnya banyak ya di dalam Alkitab, banyak sekali apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Oke, ada Amin. tambahan dari yang lain nih? Kalau saya percaya misi saya sebagai seorang Kristen sebenarnya sama dengan Musa. Misi Musa kan untuk menyelamatkan, maksudnya bukan dia yang menyelamatkan, tapi dia sebagai alat Tuhan. Sama Tuhan. Alat Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya. Sebenarnya sama gitu. Saya percaya misi saya sebagai orang Kristen adalah menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan orang lain gitu kan, supaya mendapatkan keselamatan yang sama seperti saya. Tapi mungkin caranya bisa berbeda-beda ya. Mungkin ada yang memang pergi ke tempat-tempat terpencil, memang sudah mereka dia udah memfokuskan dirinya untuk mengabarkan kebenaran gitu ya. Tapi ada juga memang yang simple gitu, melakukan itu mungkin di tempat pekerjaannya, di tempat sekolahnya, ya dimanapun dia berada. Tapi misinya dalam hal ini sama gitu, untuk bagaimana supaya cara saya digunakan untuk menyelamatkan orang lain. Tapi kembali lagi kepada tadi sama Sis Grizela ya, bagaimana caranya saya bisa untuk alat Tuhan menjadi keselamatan bagi orang lain kalau hidup saya saja tidak menunjukkan seperti orang yang sudah diselamatkan. Nah, jadi untuk menjalankan misi, saya harus menerapkan misi itu dulu dalam kehidupan saya. Amen, amen. Wow, wonderful discussion buat hari ini. Semoga buat teman-teman yang sedang mendengarkan episode kali ini boleh terbuka lagi wawasannya. Dan sekali lagi kami encourage semuanya untuk download Inverse Bible Study Guide dan mempelajarinya sendiri. Untuk menutup pelajaran hari ini, sayang sekali karena waktunya sudah habis. Boleh saya minta Kak Tilstra untuk pimpin kita dalam doa tutup? Boleh sekali. Mari kita berdoa. Terpujilah Bapa di sorga oleh karena hikmat yang diberikan kepada kami, sehingga kami bisa membagikan apa yang Engkau maksudkan kepada kami untuk bagikan. Bapa, kami memohon kiranya firman Tuhan yang telah kami diskusikan ini bisa menjadi pengalaman kami khususnya, dan menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.